menjadi 3 bagian ya. Bagian yang pertama, kita akan menyelidiki tekanan pada zat padat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita mengacu pada aktivitas 7.1 yang ada di halaman 4 ya. Nah, kita diminta untuk melakukan aktivitas 7.1, menyelidiki tekanan pada zat padat yang ada di halaman 4. Kemudian kita mendokumentasikan kegiatan yang kita lakukan atau mengambil foto atau gambar dari aktivitas tersebut ya. Nah, nanti berdasarkan aktivitas kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan. Kemudian yang kedua, hubungan antara tekanan dan luas permukaan dengan gaya yang diberikan ya. Oke, langsung saja kita melihat bagaimana aktivitas yang harus kita lakukan. Nah, kita akan menyelidiki tekanan pada zat padat atau benda padat. Yang kita perlukan apa saja? 2 buah plastisin ukuran besar atau tanah liat atau tepung terigu, atau kita bisa menggantinya dengan pasir ya. Kemudian yang kedua, kita memerlukan 2 keping uang logam ya. Boleh yang 500-an. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita meletakkan uang logam pertama pada plastisin dengan posisi horizontal ya. Dan uang logam kedua dengan posisi vertikal. Yang ini posisinya vertikal ya. Yang ini posisinya vertikal, kemudian yang ini posisinya horizontal. Nah, kemudian kita memberikan dorongan pada kedua uang logam tersebut dengan besar dorongan atau kekuatan yang sama. Kamu bisa menggunakan suatu benda sebagai beban ya, atau bisa juga kita lakukan misalnya dengan, nah misalkan seperti ini. Nah, ini kita melakukan tekanan ya. Nah, kita boleh menggunakan tangan dengan catatan kita harus mengontrol gaya yang kita berikan ya, harus sama antara gaya 1 dan gaya yang kedua, sama dengan gaya yang kedua. Nah, setelah itu kita amati bekas dari tekanan yang kita lakukan ya. Bisa kita lihat perbedaannya ya. Oke. Nah, dari kegiatan ini kita bisa menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan. Berarti kita bisa melihat yang pertama kan, nah apa bedanya antara koin yang pertama dan yang kedua. Kemudian lanjutkan pada nomor 2, bagaimana hubungan antara tekanan dan luas permukaan dengan gaya. Jadi ada 2 hal ya yang kita hubungkan dengan gaya, yaitu tekanan dan luas permukaan. Kita kenal dulu lambang besarannya. Lambang besaran tekanan itu adalah P, lambang luas permukaan itu adalah A, lambang gaya itu adalah F ya, masih ingat. Nah, dari kedua gambar ini kita beri keterangan yang satu A dan yang satu B. Hubungan antara P dan A dengan F. Nah, di sini jika keadaan 1 tadi kita menggunakan gaya yang tetap. Nah, dari 2 gambar ini kita bisa mengetahui bahwa luas permukaan ya bidang A ini lebih besar daripada luas permukaan bidang B ya. Jadi yang dimaksud luas permukaan itu adalah ini, bagian yang bawah yang menyentuh dari plastisin ini. Kemudian yang B yang mana? Yang ujung ini, yang menyentuh dari bagian ini ya. Maka dihasilkan apa? Semakin besar luas bidang, justru tekanannya akan semakin kecil.
semakin kecil luas bidang, justru tekanan yang dihasilkan semakin besar. Artinya apa? Bahwa antara P dan A itu memiliki nilai perbandingan terbalik. Ya, berbanding terbalik. Maka jika kita tuliskan dengan sebuah persamaan di mana tekanan yang dihasilkan itu akan sebanding dengan besar gaya. Semakin besar gaya, semakin besar tekanan. Dan tekanan itu berbanding terbalik dengan luas permukaan. Ya. Kalau ini kita jadikan satu, maka akan menjadi P sama dengan F per A. Ya. Semakin besar A, P justru semakin kecil. Semakin kecil A, P akan semakin besar. Ya. Kalau luas permukaannya kita buat tetap, artinya tidak berubah, maka yang berubah adalah F. Semakin besar F, P juga semakin besar. Ya. Semakin kecil F, P juga semakin kecil. Nah, ya, tadi kita dapatkan bahwa P sama dengan F per A. Nah, P ini merupakan besaran dari tekanan, sedangkan F merupakan besaran dari gaya, sedangkan A adalah luas permukaan bidang sentuh. Ya. Nah, masing-masing satuannya apa? Masih ingat ya? Nah, tekanan itu satuannya adalah Newton per meter persegi atau ini ya, atau disebut dengan Pascal. Kemudian kalau gaya satuannya adalah Newton, sedangkan luas permukaan bidang sentuh satuannya meter persegi. Ya. Nah, semoga dapat dipahami ya.